What up world? It's your boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Perkenalkan, nama saya Azmi Mauladia Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus dan RPP. Yang pertama mengenai silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Tiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Empat, menentukan jenis penilaian. Lima, menentukan alokasi waktu. Dan enam, menentukan sumber belajar. Adapun manfaat dari silabus yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Isi silabus ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan atau kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dari RPP yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Fungsi dari RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Komponen dari RPP. Yang pertama ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi esensial pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahla Nisaur Rahman. Perkenalkan, nama saya Ahla Nisaur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar dan media pembelajaran. Yang pertama, bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Tujuan dari bahan ajar adalah mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah seperti buku dan teks yang sulit didapatkan. Adapun beberapa manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru. Yang pertama, dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Sedangkan beberapa manfaat pengembangan bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, aktivitas pembelajaran akan lebih nyaman dan menarik hati siswa. Yang kedua, bisa memudahkan siswa untuk memahami setiap kompetensi yang harus diraih atau dicapai. Secara garis besar ada langkah-langkah untuk menentukan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Yang ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Materi selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan pembelajaran, mulai dari buku sampai penggunaan elektronik di kelas. Menurut Dr. Ades Rahmat, langkah-langkah cara membuat media pembelajaran. Yang pertama, membuat ide. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka dan bahan pelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media. Yang keenam,
menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang ketujuh, membuat storyboard. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. 9, pelaksanaan pembuatan media. Yang ke-10, penyuntingan. Yang ke-11, uji coba jika memungkinkan. Yang ke-12, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Humaira Zahra. Saya Siti Humaira Zahra ingin membahas tentang lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut LKPD. LKPD merupakan salah satu sarana untuk membentuk dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Kemudian ada langkah-langkah persiapan LKPD. Yang pertama yaitu analisis kurikulum, yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKPD, yang ketiga yaitu menentukan judul-judul LKPD, yang keempat yaitu penulisan LKPD. Penulisan LKPD ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu perumusan KD yang harus dikuasai, yang kedua yaitu menentukan alat penilaian, yang ketiga yaitu menyusun materi dari berbagai sumber, yang keempat memperhatikan struktur LKPD, meliputi judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi yang dicapai, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas dan langkah-langkah kerja, yang keenam yaitu penilaian. Kemudian ada manfaat dari LKPD. Yang pertama yaitu mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang kedua yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, yang ketiga yaitu sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai penilaian akan dibahas oleh Sulistia Zahra. Perkenalkan, nama saya Sulistia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian pada kurikulum 2013, yaitu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.